Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dengan anggota Diva Dwira Permana dengan NIM 1023221, Adrianus Frederick Wilbert dengan NIM 1023240, Raflina Dennis dengan NIM 1023292, dan Cahaya Eha Pandiangan dengan NIM 1023298. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul Nuklir Reaktor. Yang pertama adalah Manox. Reaktor Manox dinamai berdasarkan paduan magnesium yang digunakan untuk membungkus bahan bakar, yaitu logam uranium alami. Elemen bahan bakarnya terdiri dari batang bahan bakar yang terbungkus dalam kaleng Manox, yang dimuat ke dalam saluran vertikal dalam inti yang terbuat dari balok grafit. Nah, di dalam saluran vertikal itu terdapat batang kendali atau peredam neutron kuat yang dapat dimasukkan atau ditarik dari inti untuk mengatur laju proses fisinya. Hal ini menyebabkan nanti adanya panas. Nah, seluruh rakitan itu didinginkan dengan meniup gas karbon dioksida melewati kaleng bahan bakar yang dirancang khusus untuk meningkatkan perpindahan panas. Nah, gas panas itu kemudian mengubah air menjadi uap dalam generator uap. Nah, awalnya desain ini menggunakan bejana tekan baja yang dikelilingi oleh pelindung radiasi beton tebal. Namun, dalam desain selanjutnya menggunakan bejana tekan beton tujuan ganda dengan tetap menggunakan pelindung radiasi. Kedua adalah AGR atau Advanced Gas Reactor. Jadi reaktor ini tuh merupakan hasil peningkatan dari reaktor sebelumnya yaitu reaktor Manox. Adapun latar belakangnya yaitu untuk meningkatkan efektivitas biaya reaktor jenis Manox. Maka diperlukan suhu yang lebih tinggi untuk mencapai efisiensi termal yang lebih tinggi dan kepadatan daya yang lebih tinggi pula, sehingga bisa mengurangi biaya modal. Maka dari itu, diperlukan peningkatan tekanan gas pendingin dan menggunakan pelapis baja tahan karat. Kemudian, bahan bakar yang semula adalah logam uranium diganti menjadi bahan bakar uranium dioksida, sehingga desain yang dihasilkan dikenal sebagai Advanced Gas Reactor atau AGR. Pada AGR, masih menggunakan grafit sebagai moderatornya dan masih menggunakan steam generator. Akan tetapi, perbedaannya terdapat pada steam generatornya. Pada reaktor sebelumnya, steam generator ditempatkan di luar bejana tekan beton atau pelindung radiasinya. Namun, pada reaktor AGR ini, steam generatornya itu ditempatkan dalam bejana tekan beton atau pelindung radiasinya. Selanjutnya ada candu, yaitu yang pertama uranium dioksida yang tidak diperkaya disimpan dalam kaleng paduan zirkonium yang dimasukkan dalam tabung paduan zirkonium horizontal. Kedua, bahan bakar didinginkan dengan memompa air berat melalui tabung generator uap untuk menaikkan uap dari air biasa. Ada pula moderation, yaitu yang pertama, merendam tabung paduan zirkonium dalam wadah tanpa tekanan yang disebut kalandria yang berisi lebih banyak air berat. Kedua, pengendalian dilakukan dengan memasukkan atau menarik batang kadmium dari kalandria. Ada pula PWR dan BWR. Pada PWR, uranium dioksida diperkaya sebagai bahan bakar dalam kaleng paduan zirkonium. Kedua, bahan bakar disusun dalam susunan pin dan diselingi dengan batang kendali yang dapat digerakkan. Ketiga, bahan bakar ditahan dalam bejana baja tempat air bertekanan tinggi dipompa untuk bertindak sebagai pendingin dan moderator untuk menekan pendidihan. Keempat, air bertekanan tinggi kemudian dilewatkan melalui pembangkit uap yang membangkitkan uap. Pada BWR sendiri, yaitu yang pertama, menghilangkan pembangkit uap dan dengan membiarkan air dalam sirkuit reaktor mendidih. Kedua, mengangkat secara langsung untuk membangkit tenaga listrik. Ketiga, membutuhkan pelindung dari komponen-komponen ini yang selain mengelilingi reaktor. Reaktor selanjutnya adalah RBMK. Berikut adalah cara kerja RBMK. Pertama-tama, inti grafit besar yang berisi sekitar 1.700 saluran vertikal yang masing-masing berisi bahan bakar uranium dioksida yang diperkaya dengan konsentrasi uranium 235 sebanyak 1,8%. Selanjutnya, panas dikeluarkan dari bahan bakar dengan memompa air di bawah tekanan ke arah atas melalui saluran, lalu air dibiarkan mendidih ke dalam drum uap. Proses ini menyebabkan pergerakan generator turbo listrik. Banyak komponen utama, termasuk pompa dan drum uap, ditempatkan di dalam pelindung beton untuk melindungi operator dari radioaktivitas uap. Yang selanjutnya, current development. Ada dua perkembangan yang terjadi. Yang pertama, Next Gen CANDU dan Advanced Pressure Water Reactor. Yang kita bahas pertama adalah Next Gen CANDU.
Fitur ini merupakan standar untuk pengisian bahan bakar dengan tenaga, desain bahan bakar sederhana, dan siklus bahan bakar yang fleksibel. Seperti yang telah kita lihat, ada 6 ciri-ciri NextGen Kendo. Yang pertama, sistem pendingin reaktornya air ringan, bukan air berat. Air ringan merupakan jenis reaktor thermal neutron yang menggunakan air normal ataupun H2O. Air ini memainkan peran yang sangat penting, yaitu sebagai moderator maupun sebagai pendingin. Yang kedua, penggunaan bahan bakar uranium oksida yang sedikit diperkaya dalam bentuk bandel daripada bahan bakar uranium alami. Yang ketiga, desain inti reaktornya padat. Yang keempat, masa pakai bahan bakarnya yang lebih lama dengan menggunakan pengurangan bahan bakar volume radiasi. Dan yang kelima, peningkatan efisiensi termal melalui turbin uap bertekanan lebih tinggi. Untuk keselamatan, desain Next Generation Kendo ini mencakup 2 penghentian keselamatan. Yang pertama, Safety Shutdown Systems, dan yang kedua, an Inherent Passive Emergency Full Cooling Capability, yang melekat di mana moderator menyerap panas berlebih. Desain yang kedua adalah Advanced PWR. Desain ini lebih simpel daripada PWR yang standar, karena dengan pipa, katup, kabel, dan besar bangunan seismik yang lebih sedikit. Advanced PWR ini juga memiliki beberapa tahap, sehingga menyebabkan teknik pembuatannya yang lebih cepat selesai. Beberapa katup sederhana dalam Advanced PWR digunakan untuk menyelaraskan sistem keamanan pasif apabila diperlukan. Dalam banyak kasus, katup-katup yang gagal aman, seperti kehilangan daya, dapat pindah ke tempat yang lebih aman posisinya. Advanced PWR ini juga memiliki sistem pengaman yang pasif, yang artinya dapat menerima apa saja. Kemudian sistem pendingin yang pasif, kemudian dapat bertahan hingga 60 tahun dan menghasilkan 90%. Efek bersih dari pendekatan desain keseluruhan adalah bahwa frekuensi kerusakan inti yang diprediksi sekitar 100 faktor lebih baik dari desain pabrik saat ini. Prototype Designs. Berikut adalah 4 desain reaktor yang masih dalam tahap rancangan awal. Yang pertama ada IRIS, atau bisa juga disebut sebagai International Reactor Innovative and Secure. Reaktor tersebut terinspirasi dari konsep LWR kecil dengan aspek yang lebih aman, desain modular dan fleksibel, serta harga investasi yang lebih terjangkau. Yang kedua, ada PBMR, atau bisa juga disebut sebagai Pebble Bed Modular Reactor. Berikut adalah fitur utama dari PBMR. Bahan bakar reaktor tersebut adalah kerikil uranium dioksida yang dilapisi oleh karbon dan juga silikon karbida. Yang kedua, katup baja untuk menahan tekanan yang sejajar dengan batuan grafit yang bercelah untuk tempat batang pengontrol. Yang ketiga, helium digunakan sebagai pendingin dan panas yang diproduksikan dipindahkan ke turbin gas dan generator. Selanjutnya, reaktor ini dapat menampung sebanyak 310.000 batuan kerikil elemen bahan bakar. Yang terakhir, reaktor ini memiliki sistem keamanan yang pasif atau tanpa operator. Yang ketiga, ada fast reactor. Reaktor cepat di mana neutron tidak dimoderasi yang menggunakan inti dengan konsentrasi fisi yang tinggi dan terbuat dari plutonium dan sebagian besar bagian yang bertekanan rendah. Sinar radiasi dipancarkan selama reaktor berjalan, dan reaktor ini membutuhkan penggunaan pendingin konduktivitas tinggi seperti natrium cair. Sodium yang diedarkan melalui inti memanaskan loop sekunder pendingin natrium yang kemudian memanaskan air dalam generator uap dan meningkatkan uap. Reaktor ini berpotensi meningkatkan energi yang tersedia sebanyak 50 kali lipat atau lebih dari jumlah uranium tertentu dan uranium dapat digunakan kembali. Akan tetapi, biaya investasi untuk fast reactor ini sangatlah tinggi. Last but not least, ada fusion. Berikut adalah fitur utama dari fusion reaktor. Yang pertama, energi yang dihasilkan berasal dari penggabungan inti elemen cahaya. Penggabungan inti deuterium dan tritium dapat menghasilkan energi yang besar. Akan tetapi, proses tersebut sangatlah sulit karena membutuhkan temperatur lebih dari 100 juta derajat Celcius. Yang kedua, densitas deuterium dan tritium sangatlah tinggi. Yang terakhir, biaya investasi fusion reactor sangatlah mahal. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pemaparan hasil diskusi kami. Terima kasih dan selamat siang.